97,4 ya dari Sonora Jogja, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana hari Senin Anda. Di Senin ini 22 Juli 2024, saya menemani suasana sore Anda hingga pukul 14, ini 15 ya. 16, nah 4 sore. Nah, itu ya. Kita ada di program Sleman 10 di Sleman Smart Entrepreneur ya. Dan kita mau berbincang seputar manajemen usaha untuk UMKM. Seperti apa sih nanti? Nah, ini sudah ada di studio ya, sahabat Sonora, dari konsultan Plut Sleman bidang sumber daya manusia. Ada Mas Rahmat Sudrajat SPPT ya. Selamat sore Mas Rahmat, apa kabarnya? Selamat sore Mas Hasta dan sahabat Sonora semuanya. Alhamdulillah baik Mas Hasta. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini ya. Kita baru ketemu berapa kali nih ya? Beribu-ribu kali ya. Oke. Ya, nah ini kita ketemu di program Sonora Smart 10 di kesempatan sore kali ini, dan untuk Anda juga sahabat Sonora yang mau bergabung boleh sekali ya. Ke 0817548320, dan program ini bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tentunya ini ya. Manajemen usaha untuk UMKM tema kita ya. Ya, yang mau gabung telepon langsungnya tadi di 557762, atau bisa juga Anda berkirim chat atau bikin voice note di 0817548320. Mas Rahmat, manajemen usaha untuk UMKM. Wah, ini asik nih temanya nih ya. Kalau ngomongin soal manajemen kan tuh ngomongin seputar seni ya Mas ya. Betul sekali. Nah, penuh dengan keasikan dan harus nanti dilakukan dengan sukacita gembira gitu. Iya, sulit jadi mudah gitu. Sulit jadi mudah ya? Harusnya ya. Manajemen yang baik tapi ya. Oke. Nah, nanti seperti apa sih akan disampaikan Mas Rahmat ini. Monggo Mas, ini untuk mengawali kebersamaan kita berkaitan dengan manajemen usaha untuk UMKM itu seperti apa? Oke, makasih sahabat Sonora dan Mas Hasta ya. Jadi manajemen usaha untuk UMKM ini sebenarnya mungkin ya sesuatu yang berat bagi pengusaha. Ada yang sudah melaksanakan ataupun belum, ataupun sudah melaksanakan tapi merasa belum melaksanakan. Nah, kenapa belum melaksanakan atau belum tahu? Mungkin pertama mungkin usaha yang penting jalan aja dulu. Yang berjalan aja dulu gitu ya. Karena permasalahannya apa ya sebenarnya kan, UMKM kan banyak ini ya, banyak seninya ya. Misalnya kita UMKM yang masih sendiri, nanti beberapa karyawan juga ada, atau banyak karyawan itu kan tetap bisa masuk UMKM nanti di kriteria masing-masing. Nah, makanya teman-teman UMKM itu tadi berdasarkan apa dulu tujuan usahanya kan. Sebenarnya kita mau melangkah ke depan, mau berusaha itu kan pertama dasarnya pakai tujuan. Tujuan seperti apa yang akan kita capai dengan usaha kita. Nah, makanya kita kembalikan lagi usaha kita mau yang beneran atau tidak beneran. Usaha asal jalan atau jalan beneran, itu kan pas ya. Ada makanya, ya gitu ya. Makanya perlu diterapkan manajemen yang baik itu. Yang kadang-kadang teman-teman minta maaf mungkin malas untuk memikirkan itu, tapi sebenarnya sangat mudah dipelajari, karena mungkin teman-teman yang sudah pengalaman usaha itu kan kadang-kadang asal jalan aja berjalan, tapi sebenarnya kalau dimanfaatkan manajemen yang baik sekali mungkin lebih bagus lagi gitu Mas Asta. Kadang-kadang muncul tidak percaya dirian gitu ya Mas Rahmat. Itu kan mereka yang punya modal gede yang bisa melakukan manajemen seperti itu. Sementara saya itu masih kecil loh, namanya UMKM loh, ada K-nya kecil. Iya, sebenarnya nggak gitu juga ya? Nggak gitu juga ya, sebenarnya tergantung, mungkin karena kita melihat besarnya aja Mas ya. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari secara luas kan, kita sebenarnya sebagai pengusaha harus melihat secara luas. Oh, dia itu bisa besar itu seperti apa. Nah, kita makanya kan saya kembalikan lagi untuk teman-teman UMKM itu mau menuju ke arah mana, tujuannya kemana. Insya Allah kalau memang benar-benar ditujukan dengan benar, bisa juga kan. Kita belajar banyak sekali kan, sekarang medianya juga mempelajari teman-teman yang sukses itu bisa kan. Makanya kalau usaha kan pertama harus punya ini Mas Asta kan, visi misi usaha. Nah, itu yang utama ya. Itu yang akan membuat niat kita menuju ke sana. Nah, makanya kalau nggak punya visi misi ya jalan begitu aja, jalan-jalan muter-muter kembali lagi. Iya ya, ada misi-misinya jelas tuh ya. Betul sekali Mas. Nah, setelah itu nggak punya misi-misi, ya jalankan dengan manajemen yang baik. Misalnya kan ada istilahnya ini ya, planning, perencanaan, organizing untuk mengorganisasikan seperti apa, seperti itu, terus directing, pengarahan seperti apa, nanti controlling.
pengendalian. Nah, makanya kalau suatu usaha yang nanti berjalan baik kan harus ada ini semuanya. Paling nggak 4 pokok ini untuk manajemen itu. Di situ kan kita sebenarnya usaha itu mau dibawa kemana, cita-citanya apa, kalau ada 4 ini paling nggak insya Allah bisa tercapai ya Pak ya. Oke. Ini 1 semester loh kalau kuliah ya. Oke, tapi kita akan coba rangkum selama kurang lebih 1 jam ini ya, sahabat Sonora. Walaupun saya yakin nih nanti masih kulit-kulitnya saja belum bisa deep banget ya. Iya, Oke, itu nanti bisa datang ke Dinas Koperasi Kamsel. Nah, masuknya ke sana, digiringnya ke sana nanti ya. Oke. Lanjut dulu Mas. Nah, ketika seorang UMKM itu ya memang harus punya visi misi itu ya. Nah, yang mereka sudah terlanjur ataupun juga yang baru merintis sebuah sebuah usaha, ini harus dibenahinya ataupun juga memulainya seperti apa? Nah, yang sebenarnya nggak masalah ya, sudah jalan pun teman-teman saya yakin yang mungkin pengalaman juga sudah banyak pengalaman, mungkin belum tahu istilahnya tentang manajemen seperti apa kan, sebenarnya bisa dilaksanakan, tidak ada kata terlambat. Nanti kalau yang udah jalan kan tinggal menempatkan yang benar aja ya, istilahnya istilah ABCD kan bisa ditempatkan. Nah, kalau yang belum jalan ini sangat baik sekali Pak Astang, kita mau menuju kemana itu tadi tak sampaikan awal, visi misi kita seperti apa, dan kita sebenarnya bergerak UMKM ya. Sebenarnya kalau kita memahami UMKM sebenarnya ada 3 Pak, mikro, kecil, dan menengah ya. Iya, mikro, itu sebenarnya kecil, menengah. Betul, karena itu kan sebenarnya kadang-kadang kita lupa UMKM itu pikir kita kan yang kecil-kecil aja, yang mikro-mikro aja. Sebenarnya tidak kan, kita sebenarnya nanti kalau berdasarkan yang undang-undang terbaru, PP terbaru kan tentang UMKM, kita masih modal 1 miliar kan masih disebut mikro. Iya. Ya, tapi kalau baru disebut kecil itu kalau sudah modal 1M sampai 5M kan, itu baru disebut kecil. Makanya di sini kita lihat dulu, kita mau bergerak kemana kan, nggak masalah kita sebutan besar, kecil, mikro itu kan tergantung kita mau kemana dulu, dan usaha dimulai dari mana. Nah, nanti kalau yang dari belum pernah sama sekali atau baru memulai usaha ini sangat enak sekali ya Pak kalau sudah mempelajari manajemen. Makanya kita ada perencanaan, nanti kan sebenarnya usaha ada paling enggak 6 aspek yang kita perhatikan. Itulah yang kita nanti di sana kita pelajari, kita tujuannya kemana, dikendalikan masing-masing aspek itu bisa. Yang pertama misalnya SDM, ya, yang kedua bisa pemasaran, yang ketiga bisa kelembagaan, produksi, keuangan, dan digitalisasi. Nah, itu aja sebenarnya yang saat ini mempengaruhi usaha kita. Nah, dari situ kan masing-masing aspek kita mau bawa kemana, manajemennya seperti apa kan bisa semuanya. Gitu. Baik itu yang mikro, kecil, menengah semuanya harus pakai itu ya Mas ya? Wajib sebenarnya kalau usaha ya. Wajib. Kalau ya. mau sukses atau enggak berjalan di situ atau mau berjalan ke depan semakin maju itu kan nggak masalah, kita mulai dari mikro, kecil, menengah, itu yang mulai dasar usaha kita sebenarnya memang manajemen ya. Nanti kan manajemen meliputi tadi aspek yang saya sampaikan. Insya Allah kalau benar-benar niat dan diaktualisasi secara benar itu insya Allah berjalan dengan baik gitu. Ya, tadi disampaikan untuk yang sudah memulai usaha pun juga itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Tinggal membenahi saja ini yang keluar dari rel mana gitu ya. Betul sekali. Kan sebenarnya mereka juga kalau yang sudah jalan kan udah pengalaman juga kan. Mungkin secara mungkin tadi belum tahu tentang aspek-aspek tadi, ternyata aspek A, B, C, D yang belum dilaksanakan dengan baik, C, D sudah, misalnya B sudah baik kan, tinggal membenahi seperti itu bisa Mas. Kalau misalnya itu bisa dibuat skala prioritas itu Mas, dari tadi 6 aspek. 6 ya. 6 aspek itu mana paling nggak yang harus ada? Atau semuanya memang harus ada? Harus ada sebenarnya. Waduh. Meskipun nanti kita bergerak sendiri, sebenarnya harus ada ya. Harus ada misalnya kan dari aspek SDM, garis bawahi SDM kan ini kan berhubungan dengan visi misi tadi, itu harus dijalankan, Terus pemasaran misalnya ya, kita mau konsep pemasaran seperti apa yang kita jalankan, full offline, online atau kedua-duanya harus dikombinasi bisa. Atau kita yang saat ini memang konsen online, harus manajemennya ke sana itu harus tepat. Produksi misalnya efektivitas produksi ya, misalnya kita dari sumber-sumber bahan-bahan ini yang kita buat untuk produksi, misalnya kalau kesalahan kita kan kadang-kadang kita hanya berpaku pada satu sumber, nah itu yang bermasalah kan. Makanya dengan zaman sekarang kan kita bisa mencari sumber banyak sekali. Nah itu kan bisa memperbaiki untuk produksi kita. Itu Mas Astam mungkin. Oh, tetap harus semuanya sebenarnya harus. Ya, makanya kalau usahakan harus
enam aspek tadi itu harus Aspek. diperhatikan ya tadi mungkin. Oke. Penasaran kan sahabat sonora? Tentu dong ini. Ya. Kalau ngomongin soal usaha kayak gitu kan ada keunikan, ada tantangan, ada keasikan gitu ya. Kalau sudah terjun langsung kayak gitu, karena mungkin sesuatu yang di luar dugaan itu bakal muncul. Pasti itu. Pasti ya. Suatu usaha kan kita nggak bisa menutup ya, kita perkembangan yang macam ABCD, yang istilahnya lain usaha yang ABCD lebih canggih itu kan harus kita ikuti ataupun kita lebih dari dia. Itu. Tapi ada gini Mas, ada yang bilang gini, kadang-kadang teori itu nggak apa ya, nggak ketika diterapkan di sebuah kenyataan itu kadang-kadang nggak match. Itu benar nggak sih Mas? Ada benarnya, makanya kalau kita berusaha kan harus melihat tren yang berkembang, ya, gitu kan. Kita harus melihat tren berkembang, seperti apa pesaing kita itu kan macam-macam. Zaman sekarang canggih sekali ya, kita belajar dari ABCD bisa, misalnya inovasi produk itu kan juga harus kita sebagai pengusaha, makanya dengan manajemen yang baik kita tidak boleh menutup mata ya. Kita harus melihat kanan kiri atas bawah, itu harus selalu siap. Makanya sebagai pengusaha nggak boleh mengurung diri itu Pak. Itu Mas Asta. Oke. Makanya ada istilah pengalaman itu guru terbaik, itu memang benar ya. Benar sekali. Benar sekali ya kalau ngomongin soal seorang wirausaha atau juga manajemen usaha itu harus tadi yang disampaikan nama Selamat itu kanan kiri atas bawah itu harus tetap kita tahu ya, nggak boleh gitu yang namanya mengurung diri blok. Blok. Minta blok tuh nggak bisa, nggak akan berkembang kan gitu. Betul sekali. Ya. Bisa berkembang tapi di rumah sendiri. Itu Mas Asta. Oke, jadi sampai perlu Mas. Oke. Itu untuk manajemen usaha apapun, jasa, barang atau itu semuanya lah kita sama kan aja. Kita kan garis bawahi usaha kan kadang-kadang kita UMKM nyebutnya cuma maaf ya yang kecil-kecil gitu kan enggak. Sebenarnya kan ada pokok ya 3 usaha, jasa ya. Ini kan juga masuk di UMKM, kedua perdagangan. Itu yang ketiganya produksi. Nah, ini kan sebenarnya UMKM semuanya ini 3 ini kan menggarisbawahi kita semua. Entah itu di produksi, nanti tetap manajemen diterapkan di sana, jasanya juga di sana tetap bisa diterapkan, ataupun perdagangan itu kan tetap sama saja. Dasarnya tetap 6 aspek tadi itu Pak. Tetap 6 aspek harus tetap main semuanya. Oke. Untuk ke UMKM itu kebanyakan larinya di mana Mas? Produksi atau ada semuanya kalau di Sleman? Alhamdulillah kalau ketemu ya kebanyakan produksi sih kalau pas pelatihan, tapi sebenarnya banyak sekali jasa pun ada semuanya, tapi pas kita temui sih banyaknya yang langsung produksi. Makanya ini sebenarnya prospek juga teman-teman yang pintar di perdagangan kan tidak kan namanya UMKM juga tidak ujuk-ujuk produksi aja ya, kita perdagangan mungkin nanti kalau teman-teman yang ahli perdagangan bisa saling membantu yang misalnya produksi, kan ini permasalahan tersendiri ya, karena teman-teman yang pintar produksi kadang-kadang yang pemasaran sendiri aja kewalahan. Nah itu kan sebagai prospek kita bergerak di perdagangannya, kan kita bisa di sana bergeraknya untuk UMKM itu Pak Asta. Oke, baik, kita break dulu di buku 15/15 ini Mas Rahmat, sebelum nanti lanjut lagi perbincangan kita ya. Oke, cukup menarik ini ya sahabat sonora yang mau bergabung, boleh, ini sudah ada yang masuk juga di WhatsApp, tapi nanti kita bacakan dulu, kita ngobrol dulu ya berkaitan dengan manajemen usaha di UMKM ini seperti apa. Tadi sudah disampaikan sama Mas Rahmat ya. Tapi masih secara global ya sahabat sonora, 6 aspek tadi seperti apa, baru secara umumnya itu seperti itu, dan juga manajemen usaha juga secara umumnya seperti itu. Nanti coba kita akan kulik lagi ya lebih dalam berkaitan dengan manajemen usaha di UMKM ini. Terus bergabung di Sonora Jogja. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta ya. Ini sudah hadir di studio. Ini ada konsultan Blood Sleman bidang sumber daya manusia ya, Mas Rahmat Sudrajat yang hadir untuk menjawab pertanyaan Anda sahabat sonora yang mau bergabung di 557762, telepon langsung boleh, atau melalui chat, voice note, ataupun juga ini media sosialnya Sonora Jogja boleh. Untuk nomor WhatsApp-nya di 0817 5483200. Tema kita seputar manajemen usaha untuk UMKM ya. Mas, kita lanjut dulu ya. Tadi kan ada sempat disinggung planning, kemudian apa Mas? Organizing, kemudian juga directing dan controlling ya. Kita coba satu persatu Mas. Planning. Berarti kan merencanakan itu. Jadi semua usaha memang harus direncanakan yang gitu ya Mas. Yang baik itu. Yang baik itu. Karena kalau kita ini ya, kita terjun di bisnis yang lebih besar pasti tanyakan sama investor atau macam-macam kan, perencanaannya harus ada. Makanya kan ada bisnis plan-nya, itu kan perencanaan usaha ini mau dibawa step kemana, tahun pertama, kedua, tiga itu ada
Dan di Jogja ini insya Allah banyak, nanti salah satunya di Plut Sleman kan, nanti inkubasi ataupun di lembaga-lembaga lain juga banyak di Jogja ini sudah aktif. Makanya teman-teman yang istilahnya benar-benar pengen maju, ikuti aja itu Pak. Ya makanya manajemen ini salah satunya pertama di planning. Nah ini mau dibawa kemana usaha kita. Sebenarnya kalau usaha yang bagus kan ada tulis-tulisan ya, ada ore-oreanya untuk rencana kita, ketika-ketikanya itu harus ada. Misalnya tahun pertama terus arah kemana, tadi tak sampaikan pertama kan visi misi ya. Ini kan salah satu nanti di planning kita. Nah nanti kalau organizing kan tergantung usaha kita masih sendiri ataupun sudah banyak karyawan tuh nggak masalah kan. Makanya sebenarnya kalau sendiri kadang-kadang lah, kalau sudah ada banyak karyawan itu kan kadang-kadang malah sudah telat akhirnya. Sebenarnya kan untuk masih pertama ataupun sendiri silahkan bisa diterapkan tadi semua aspek itu di masing-masing. Apalagi nanti kalau sudah dari awal pengusaha itu ataupun bosnya ya, kita bisa membuat SOP-nya kan bisa kita organizing nanti dan baiklah. Nanti kalau organisasi ini kan kalau nanti semakin berkembang, kita semakin banyak karyawan kan kita harus menempatkan posisi sesuai dengan yang ada, yang jelas, yang sesuai kemampuan karyawan kita itu. Nah kalau pengarahan kan ya jelas itu kan nanti usaha kita mau seperti apa pengarahannya kan, mau dibawa kemana itu kan ada di yang di pengarahan ini, fungsi manajemen. Nah controlling kan untuk kedepannya istilahnya mau berkembang kemana biar tidak istilahnya melebihi garis yang kita tetapkan. Itu kan juga sangat penting untuk usaha kita agar nanti biasanya berhubungan dengan keuangan kan. Nanti kalau berlebihan itu kan juga mengganggu nanti untuk keuangan kita. Nah itu kan fungsi dari manajemen si controllingnya. Oke. Mas kembali ke planning tadi kan disebut juga kita rencananya mau apa istilahnya membuat rencana itu bagusnya tahunan, per bulan, per tribulanan atau apa itu ada apa idealnya enggak itu? Ada Pak. Kalau sebenarnya kalau nanti di bisnis plan kan sudah ada tahunan sudah ada. Tapi sebenarnya kalau kita masih kecil kan biasanya tetap terperinci dari bulanan istilahnya itu harus ada. Untuk teman-teman UMKM? Iya, sebenarnya gitu sudah ada, harus ada. Tapi kalau nanti pas suatu saat ikut business matching ataupun inkubasi biasanya ditanyakan itu harus ada step-step tahun pertama 2 itu harus dijelaskan mau mencapai target seperti apa ya. Kalau yang jelas sebenarnya kalau teman-teman kami ya sebenarnya harus dimulai dari kan mumpung masih sendiri ya mungkin ya harus bulanan itu harus tertib sekali sebenarnya. Gitu Pak. Harus tertib sesuai planningnya gitu ya. Oke. Ya idealnya seperti itu ya. Betul Mas. Biar tidak menjadi rencana sekedar rencana. Nah itu kan kadang-kadang mas saya nggak sempat sih seperti itu, yang penting produksi ya. Itu kan kadang-kadang ya itu makanya kan tak sampaikan dari awal terus itu kan mau dibawa kemana usahanya kan tujuannya apa, misi-misi apa yang kalau memang sudah ketemu maaf teman-teman UMKM yang ini cukup ya itu ya sudah sebenarnya kita memberi masukan yang baik, tapi kan kadang-kadang kita tidak sejalan istilahnya UMKM itu kalau sudah nggak punya tujuan yang jelas ya akan sulit ya. Makanya teman-teman di sini alhamdulillah nanti bisa ketemu Dinas Koperasi UMKM Sleman ataupun di Sleman, silahkan ini kan ada fasilitas semuanya teman-teman UMKM bisa untuk istilahnya masuk ke sana teman-teman, jangan disia-siakan seperti itu. Oke. Itu artinya berarti memang ada semacam pendampingan dari teman Plut artinya sendiri? Ada sekali, makanya ada Plut Sleman kan ini alhamdulillah dari Pemkab Sleman kan sangat memperhatikan UMKM ya. Ini sangat benar-benar istilahnya Plut mandiri Pak. Sebenarnya Plut kan program nasional ya, tapi ini yang di Sleman ini kan yang saat ini ada itu program mandiri karena teman-teman UMKM di Sleman itu sangat aktif ya. Sebenarnya Plut Sleman silakan semua Jogja ini bisa mengakses itu bisa. Yang bisa mengakses ya. Semuanya luar bisa, Sleman. Bisa nanti kalau pelatihan umum kan bisa diikuti semuanya Pak. Cuma nanti kalau pas khusus anggaran yang di dinas memang harus yang usahanya di Sleman seperti itu. Oke. Ini selama ini online, offline? Online, offline kita jalankan semua Pak. Wis. Iya. Mantap, ya, luar biasa ini ya. Jadi kalau misalnya mau mengakses kayak gitu lewat mana sih Mas? IG, media sosial. Nah, kalau sekarang biasanya kalau saya ketemu teman-teman UMKM kan sudah punya IG belum? Nah, sekarang kan informasi biasanya cepatnya di Instagram ya. Silakan teman-teman UMKM sahabat Sonora semuanya kalau dengar di sini teman-teman UMKM silakan paling nggak punya media sosial itu Instagram. Nah, nanti silakan bisa cek dinas koperasi, dinas macam-macam itu di situ biasanya pengumuman pelatihan ataupun istilahnya pameran itu di situ diumumin semuanya, fasilitas ABCD ada semuanya. Seperti itu Pak. Sekarang jamnya sangat canggih. Kalau teman-teman tadi masih terbatasan mau ke sana kemari belum bisa ya lihat Instagram dulu.
Bukan berarti kita diam diri di rumah loh ya, tapi ini memanfaatkan teknologinya gitu Pak. Oke, ya ya ya. Karena di IG itu juga ada edukasi kah? Ada. Biasanya kan ada info-info nanti dibuat dari teman-teman dari dinas itu ada juga. Misalnya untuk istilah-istilah ABCD itu ada semuanya. Apalagi nanti bisa kunjungi di websitenya juga ya Pak ya. Oke. Insya kalau Instagram itu sudah lumayan lengkap lah info-infonya. Cukup membantu ya. Cukup membantu. Jadi mereka yang mungkin baru ada kesibukan sendiri, Iya, paling nggak mengamati Instagramnya dulu itu nanti baru join di program-programnya di sana ya. Setahun berapa kali mas program offline? Udah tahu? Kita sebenarnya ada program ini ya, kalau put sendiri aja seminggu ada sebenarnya ada tiga kali, Senin, Rabu dan Jumat itu. Namanya ada konrabi, konseni gitu ya. Konjeni itu ada semuanya istilah. Iya. Konsultasi online offline di hari Senin pagi itu kan konjeninya. Konrabi ada juga. Konsultasi online offline Rabu ini itu konrabi. Jumatnya itu kan konsultasi online offline Jumat ini kan yang konjeni itu. Oh gitu. Asik ya ini ya. Dan Kon haji yang coba Kon haji ya. Kon haji. Wah. Ini ternyata program berembangnya juga banyak ya. Itu bahkan sampai 3 kali. 3 kali itu yang program khusus yang di Plut. Itu belum yang dinas ya. Dinas itu banyak sekali program, silahkan kalau saya menghitung agak lupa nih banyak sekali, tapi bisa diikuti di Instagram itu banyak sekali kalau sesuai dengan wilayahnya nanti bisa diikuti Pak Asta. Oke. Tapi kadang ada pikiran gini, rong ki kon modal kon melu pelatihan dan sebagainya gratis aja. Alhamdulillah kalau itu gratis ya, kerjanya gratis. Tapi sebagai teman-teman UMKM ya sekarang itu jamnya sangat canggih. Teman-teman bisa belajar ABCD, jangan ikut yang gratis terus dong. Kita kan harus sebagai UMKM mandiri. Kalau ada yang misalnya pelatihan memang berjalan cocok dengan apa yang kita inginkan ya ikuti aja, itu kan bagus juga. Bagus juga ya. Tapi yang dinas jauh banyak gratis itu. Banyak gratisnya ya. Oke, iya. Coba sedikit mau 2 juga mas. Iya. Kalau jauh gitu ya. Betul. Oke, menarik ini ya, sahabat sonora, hal-hal berkaitan dengan program-program dari teman-teman Pro dan juga dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman ya, berkaitan untuk memajukan UMKM yang ada di Sleman khususnya ya, walaupun sebenarnya ini bisa diakses juga oleh bisa semuanya. Bisa semuanya Sleman, ya. Oke. Baik, yang mau gabung boleh ya di 557762 ataupun di 0817548320. Saya ke WhatsApp dulu Mas, ini sudah menanti untuk dijawab juga nih ya. Oke. Selamat sore untuk Mas Andi. Ini di Jakal, nggak nyebutin Jakalnya kan berapa nih. Wah, luar biasa nih. Saya menyimak dari awal berkaitan dengan manajemen untuk UMKM tadi. Ya, saya setuju untuk apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ada konsistensi juga berkaitan dengan yang sudah kita lakukan. Nah, saya sebagai startup ini, Mas mau tanya ini ya. Waduh, startup bidang apa ini ya? Oke. Kalau saya memang mau berusaha di bidang produksi, Mas, hal apa yang harus saya pikirkan? Tempat atau hal-hal yang disampaikan Mas tadi, atau berkaitan dengan modal, atau berkaitan dengan jejaring. Terima kasih. Ada siapa tadi? Oh, Mas Andi Mas Andi ya, yang ada di Jakal. Ya. Oke, gimana Mas? Nah, Mas Andi Jakal sebenarnya sudah menyebutkan ini ya solusinya semua ya. Sebenarnya masuk semua ya tadi. Masuk semua. Karena tapi yang produksi kan teman-teman alhamdulillah kalau kita kebanyakan memang ketemu yang teman-teman produksi ya. Makanya banyak istilahnya apa ya, produk itu jangan istilahnya konsisten di situ aja, maksudnya aja jangan aja konstan di situ. Nah, makanya kan kalau produk ini benar-benar sangat dilihat ini ya istilahnya inovasinya, maka teman-teman kan harus memperhatikan nanti suatu saat kalau memang konsisten diproduksi seperti apa, karena begini Pak, nanti kalau kita masuk sudah produksi mau penjualan sudah apalagi online ya, kita nggak bisa memenuhi sesuai yang diinginkan. Maksud saya kalau sudah produksi A, ini disenengin orang. Nah, kita sudah pinter pemasaran ABCD online, kita pemasaran di sana. Ini salah satu contoh di produksi aja ya. Di sana ternyata ada yang teman istilahnya konsumen meminta produknya melalui online. Nah, ini kan yang pertama produksi harus berangkat di situ. Makanya harus kita secara continuous kita perhatikan, ini benar produk-produk yang akan kita hasilkan ini benar-benar bisa continue nggak? Nah, makanya kita perhatikan kalau teman-teman UMKM manajemen yang baik, sumbernya ini harus diperhatikan. Kita tidak boleh bersumber dari satu sumber. Maksud saya bahan bakunya.
tidak hanya terpaku pada satu sumber. Karena kenapa nanti kalau produksi ini macet di tengah jalan, kita apalagi zaman sekarang online, misalnya saya pesan A, oh ini habis, saya yakin kira-kira pergi atau tetap di situ, Pak? Yang pergi. Zaman sekarang ya, kita pesan banyak pilihan, pasti pilih yang bisa konsisten memenuhi apa yang diinginkan konsumen itu, Pak. Pertama memang harus perhatikan, silahkan produksi itu banyak sekali ya, silahkan inovasi ABCD itu banyak sekali, perhatikanlah ini selalu tren itu harus kita perhatikan selalu. Tren. Yes, itu harus pertama yang kita perhatikan. Itu karena sangat ini ya, istilahnya produksi itu inovatifnya tinggi ya, istilahnya ABCD nanti cepat sekali berubah. Makanan juga itu saya yakin tidak istilahnya konstan di situ aja. Ya pasti inovasi ABCD dilakukan. Mereka itu harus perhatikan. Makanya kalau produksi, Mas Andi tadi silahkan kita mau tujuan kemana, manajemen yang baik. Terutama kalau teman-teman UMKM yang produksi ini kan harus kita perhatikan sumber dari apa yang akan kita hasilkan. Sumber bahan bakunya ya, itu kan harus kita benar-benar perhatikan, karena nanti kalau sudah konsumen tertarik, tengah jalan nanti berubah istilahnya kualitasnya itu juga sangat mempengaruhi kan Pak Asta, seperti itu. Gitu ya, benar juga ya. Oke, jadi gitu ya, semua sebenarnya Mas Andi sudah mulai ini ya, tahu ya tentang kontinuitas. Iya itu sudah tahu. Terus model. Cuma mungkin harus didalamin itu ya, mungkin produksi yang tadi tak sampaikan konsen aja ke sumber yang kita mau istilahnya jadi bahan bakunya. Itu kemana kan nanti suatu saat kalau benar-benar sudah punya tujuan yang luas, nanti tadi perhatikan sama konsumen. Makanya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena banyak kasus gini Pak Asta, itu teman-teman UMKM ada yang sudah berani memasarkan sini sana sini, tapi di tengah jalan dimintai istilahnya volume yang besar nggak mampu, itu kan juga jadi kesalahan manajemen kita kan, itu seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Andi. Sama tadi. Ini dia tanya lagi berkaitan dengan dropshipper. Wah, tapi nanti Mas. Oh iya. Kita ceritakan dulu pada waktu ya. Siap. Oke. Sebelum nanti kita lanjut lagi ini ke WhatsApp di kesempatan sore kali ini yang sudah bertanya. Terima kasih ya Sobat Sonora. Ini masih ada waktu kurang lebih nanti menjelang pukul 16 ya perbincangan kita di hari ini. Siap. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surtompat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, perbincangan cukup menarik ya. Sahabat Sonora, cukup menginspirasi kita semuanya untuk yang mau berusaha ataupun juga sudah memulai usahanya dan perlu mungkin ada beberapa hal titik-titik yang dibenahi lagi, karena kalau dilihat perkembangannya gitu-gitu aja, mungkin ada celah-celah yang istilahnya perlu ditutup, dibenahi, perlu diarahkan lagi biar sesuai dengan rel. Nah, di perbincangan kita di kesempatan sore kali ini bersama konsultan Lut Sleman bidang sumber daya manusia dan Mas Rahmat Sudrajat SPT ini ya. Mas Rahmat, ini saya ke WhatsApp dulu ya. Siap Mas Asta. Oke, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita lagi sahabat Sonora. Ini ada Ibu Yanti yang ada di Tegalrejo. Mas, mohon informasinya atau mungkin ada satu pengalaman berkaitan usaha dropshipper Mas. Ini apakah ini cukup menguntungkan atau banyak ilmu yang harus dipelajari lagi? Terima kasih. Dropshipper ini nggak secara detail ini Bu Yanti menyampaikan pengen dropshipper apa ini ya? Iya Bu Yanti. Gimana pun ada satu apa Mas? Iya, ini kan ya kalau dropshipper kan banyak sekali ya istilahnya. Kalau mau tadi menguntungkan enggak ya tergantung kita tadi lihat jelinya, melihat tren pasar ya. Dropshipper kan insya Allah ini sangat membantu teman-teman yang mungkin istilahnya nggak sempat produksi ataupun nggak sempat nyetok barang sana sini kan, itu kan untuk belajar untuk istilahnya ber-UMKM ataupun berdagang seperti itu kan. Makanya kalau ditanyakan istilahnya tadi menguntungkan nggak ya tergantung kita sendiri. Kita harus lihat tren pasar yang seperti apa diinginkan masyarakat. Itu pun kalau kita jeli melihat di sana sangat menguntungkan ya Pak ya. Kalau istilahnya belajar ya pasti belajar. Kalau istilahnya ini kan ilmu pemasaran, sekarang banyak sekali istilahnya, misalnya affiliate marketing, kita sama sekali nggak punya produknya kan, itu juga bisa seperti itu untuk belajar pemasaran. Bukan belajar aja, tapi untuk benar kita konsen ke sana. Kita memang dropshipper tadi contohnya kita nggak perlu nyetok barang yang banyak di rumah, juga itu nggak perlu kan. Yang penting kita istilahnya lihat pasar potensi seperti apa, kita mengambil barang yang benar-benar istilahnya qualified, istilahnya dipercaya masyarakat juga. Nah itu kan sangat mudah sekali. Seperti itu Pak. Kalau dilihat dari sisi bisnisnya sangat bagus sekali, tetap berpotensi istilahnya
di sana tadi disampaikan menguntungkan, enggak, ya tetap menguntungkan, tergantung kita dropshipper sebagai, tadi nggak kurang ini ya, Ya, kurang kayak jelas ya, detail ya, detail. sebagai apa yang kita jual itu apanya dulu. Makanya kalau memang tadi belum pertanyaannya secara umum, kita lihat mau sebagai dropshipper apa dulu. Kita lihat tren pasar yang istilahnya potensial untuk kita pasarkan. Insya Allah kita belajar dengan baik dan melaksanakan baik, ya menguntungkan itu Pak. Oke, itu ya Bu Yanti ya, di Tegal Jogja saya selalu deh kalau mau buka usaha berkaitan dengan dropshipper, monggo ya, itu ya, masih banyak kesempatan gitu ya. Sangat banyak. Masih sangat banyak ya. Mas, balik lagi ke manajemen usaha nih. Nah, berarti ngomongin organizing kan, berarti ada apa istilahnya? Organisasi. Ya, organisasi ya. Nah, kalau UMKM itu kebanyakan ini Mas, masih semuanya keluarga. Dipegang sang ayah. Kemudian anak buahnya itu istrinya dan cucunya atau mungkin saudaranya kayak gitu. Nah, itu gimana Mas? Nah itu Pak Sesta, itu memang kenyataan kok. Ternyata gitu ya. Ya tapi kan tergantung, tadi tak sampaikan tetap usaha itu tergantung visi misi kita. Yang kadang-kadang memang kalau manajemen biasanya kalau istilahnya UMKM kadang-kadang memang dimulai dari istilahnya teman terdekat, mungkin bisa ya keluarga. Tapi nah itulah bisa menjadi keuntungan ataupun kerugian. Makanya kan tetap ada istilahnya salah satu orang yang sebagai leader ya di sini. Makanya usaha itu silakan kalau sama ketemu teman-teman UMKM adalah istilahnya tertulis, sesuatu yang tertulis. Misalnya aturan ataupun nanti istilahnya SOP ataupun seperti itu. Sebenarnya kalau benar-benar mau usaha ya, ini kalau mau maju ya ada yang tertulisnya. Misalnya peraturan ABCD itu harus ditaati, meskipun itu pun saudara sendiri harus diterapkan. Makanya itu kan ada sisi baiknya. Kadang-kadang kalau saudara sendiri kita ngaturnya aja nggak enak gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau sebenarnya tak sampaikan di awal pertemuan kita tadi, di visi misi yang jelas kita sampaikan, peraturan yang jelas. Makanya teman-teman kadang-kadang tak minta untuk nulis itu kadang-kadang belum punya, tapi alhamdulillah kalau ketemu dengan kita sudah mulai untuk menerapkan istilahnya ada aturan usaha yang tertulis. Itu sangat penting untuk kita terapkan, meskipun nanti masih sendiri ataupun alhamdulillah sudah punya karyawan, itu tak minta untuk tertulisnya disampaikan seperti itu Pak Asta. Oke, baik ya. Jadi gabung lagi nih ya. Selamat sore Pak Rianto yang ada di Condong Catur ya. Terima kasih sudah gabung. Mas, cukup menarik ini perbincangannya. Saya mau tanya ini berkaitan dengan tadi juga sudah disinggung sebelumnya untuk manajemen keluarga. Nah, untuk keuangan Mas. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya yang baik untuk manajemen keuangannya? Karena saya juga masih menggunakan manajemen keluarga. Kadang-kadang keuangannya itu tidak jelas mana untuk usaha, mana yang untuk keluarga, karena masih dipegang oleh istri. Nah, mana untuk jajan ya? Oh iya Mas. Iya, ini istilahnya permasalahan yang dasar dari teman-teman UMKM ya, itu pasti terjadi kalau kita nanti suatu saat di aspek keuangan pelatihan itu pasti ditanyain tentang ini Pak. Sudahkah dipisahkan keuangan keluarga sama bisnis? Itu saya jamin kalau pas pelatihan keuangan itu ditanyakan seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman usaha saya maklum sih sebenarnya kalau memang ini sesuatu yang sebagai dasar kita dan ini ya penerapannya agak, kalau tidak benar-benarnya dari kita, saya jamin sulit ya, karena istilahnya memisahkan antara keuangan bisnis dan keluarga ini yang kadang-kadang teman-teman tidak memperhatikan dengan baik. Makanya sebenarnya kalau kita benar-benar usaha kita pengen maju, pertama itu Pak Asta, kita harus istilahnya membuat pemisahan antara keuangan keluarga dan keuangan bisnis. Penting ini ya? Itu sangat penting. Berarti suatu saat bila Pak Rianto tadi ya aktif di UMKM atau pelatihan UMKM, apalagi nanti di aspek keuangan itu pasti ditanyakan, wajib itu nanti, apalagi nanti kalau istilahnya masalah keuangan penambahan modal ABCD itu pasti antara untuk istilahnya paling enggak catatan keuangan harus kas ya, harus kas ataupun laba rugi itu sebenarnya atau neraca sebenarnya UMKM itu ditanyakan. Tapi kalau memang benar-benar belum bisa itu paling enggak dia sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan bisnisnya. Karena kenapa, kalau teman-teman ketoknya kok jualanku tuh banyak, kayaknya kok jualan saya tuh banyak, tapi kok di akhir bulan nggak ada uangnya itu. Nah makanya kan itu dilihat dulu ada catatannya keuangannya, ataupun keuangan bisnis ataupun keluarganya masih dipisah. Ini kalau belum dipisah, saya yakin sampai kapanpun ya seperti itu Pak. Kelihatannya kita jualan ataupun banyak jualan kok tahu-tahu nggak ada hasilnya. Nah makanya itu kan ini sebagai dasar UMKM juga di aspek keuangan manajemen
istilahnya pengaturan manajemen keuangannya. Makanya wajib paling nggak kalau teman-teman UMKM itu punya catatan keuangan, itu tuh wajib kalau pengen maju. Istilahnya tadi tak sampaikan di awal, business plan itu juga ada, perencanaan keuangannya juga ada. Kalau ditanya masih bingung seperti itu kan, karena mungkin kemungkinan ya Pak Rianto itu belum dipisahkan antara keuangan bisnis dan keluarganya itu kan. Seperti apa contohnya? Misalnya satu saat kita punya hajatan ataupun ini ya, teman kita yang punya hajat itu kan, kita menyumbang ABCD itu kan dari uang ini, ya kita harus catat dengan baik. Satu saat nanti di hari H harus kita kembalikan. Nah, kadang-kadang di situ lupa. Mungkin yang mana putranya ataupun saudaranya itu kan kadang-kadang lupa dicatat, itu kan sangat mempengaruhi Pak. Oke. Mas, sebenarnya kalau kita ngomongin, sebenarnya ini panjang ya kalau ngomongin keuangan ya. Kalau kita ngomongin keuangan itu misalnya kita dapat laba X rupiah gitu, itu pembagiannya seperti apa Mas? Untuk keuangan modal berapa persen, untuk kita nikmati berapa persen, untuk itu ada aturan-aturan Ada aturannya. Ada aturannya baku, nanti keuntungan berapa persen itu harus kita sisihkan. Paling nggak kan 5%-nya untuk gajinya itu harus diperhitungkan juga dari keuntungan itu. Harus kita ambil sendiri. Makanya kalau usaha kan Pak, misalnya kita sebagai pemilik sebenarnya harus kuncinya kita harus digaji juga sebagai pemilik usaha. Kan kadang-kadang kita merasa untungnya lah ini udah gaji saya, bukan. Sebenarnya kalau manajemen yang baik nanti sebagai pemilik usaha juga harus tetap ada gajinya. Wah, ini berapa SKS nih? Kita bisa pelajari itu di pas kebetulan di SDM ya, nanti bisa khusus nanti di Bud Sleman juga nanti. Oh, ada di SDM? Iya, di pas bidang pengajian ini ya. Betul. Oke. Ya, menarik ya sahabat Sonora ini ya, Pak Rianto. Jadi tetap harus ada kejelasan berkaitan dengan keuangan. Betul. Jangan nyampur keuangan keluarga dan keuangan bisnis ya. Betul ya. Nanti bisa tahu-tahu habis. Tahu keluar semua itu. Tahu keluar semua itu ya. Seperti tadi disampaikan Mas Rahmat juga. Kok ini kelihatannya barangnya banyak, dagangannya banyak, tapi kok di akhir bulan tetap ada uang yang diterima. Uangnya gitu ya. Mungkin nggak kasat mata. Terus mengkambing hitamkan, jangan-jangan dicuri ya. enggak ya. Oke, kita break lagi Mas Rahmat, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Oke, terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di Sonora Jogja, dan kita masih di perbincangan cukup menarik ini ya sahabat Sonora seputar manajemen usaha untuk UMKM ini bersama konsultan Bud Sleman bidang sumber daya manusia ya. Ada Mas Rahmat Sudrajat SPT ini. Mau gabung masih ada waktu ya sahabat Sonora. Ini di 557762 untuk telepon langsungnya, atau bisa di 0817 5483 ya. Saya ke WhatsApp lagi, Mas, ini ada Mas Bagia. Ini Mas Bagia yang ada di Bantul. Nggak nyebutin Bantunya tepatnya di mana. Tetangganya Mas Asta. Oh, mungkin ini. Oke. Selamat sore Mas semuanya. Juga Mas narasumber, saya mau tanya nih Mas, berkaitan dengan pengambilan keuntungan untuk ke sebuah produk Mas, karena saya masih bingung berapa sumber itu macam-macam untuk ke berapa persentase untuk mengambil keuntungan dari harga pokok penjualan. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Mas, berapa persen dari mungkin harga produksi dan sebagainya kalau menurut Mas Rahmat? Terima kasih. Mas Has, coba tadi bagi ya? Nah, ini tergantung juga kita area pemasarannya kemana Pak. Sebenarnya kalau keuntungan ini hak prerogatif kita sebagai pengusaha. Setelah kita mempunyai HPP, harga pokok untuk kita, sebenarnya kita naikkan 100% pun nggak masalah. Karena tapi kita kan lihat di pasaran juga. Tapi ini masalahnya seperti ini, kita harus menghitung HPP secara benar. Nah, itu harus pokoknya seberapa benar. Terus masalah istilahnya keuntungan pun sebenarnya nggak masalah, kita ambil 100% itu banyak sekali teman-teman sampai seperti itu, ataupun paling nggak 50-75% biasanya teman-teman sampai 100% itu nggak masalah. Ya, sebenarnya yang penting HPP kita yang benar. Nah, berikutnya tapi kita perhatikan tren pasar, persaingan seperti apa, itu kita mempengaruhi harga kita nantinya. Seperti itu Pak. Kalau kita hitung-hitungan sudah harga pokok, pertama intinya adalah HPP yang benar dulu. Nah, ini nggak masalah kan, nanti sudah benar, kita mau naikkan berapa persen pun, sebenarnya kalau seperti ini tren pasarnya, ini produknya yang produksi satu-satunya kita.
Itu kan hak kita juga istilahnya, mau keuntungan berapa kan hak kita. Tapi kalau sudah ada banyak pesaing, itu kan harus memperhatikan pesaing lainnya. Dan ketiga, kita tidak cuma asal-asalan ikut pesaing, Pak. Kita harus melihat kualitas dari produk kita. Kalau kita layak jual dengan harga tinggi, kita nggak boleh dong menjual dengan harga yang murah. Itu sama saja istilahnya merendahkan produk kita, seperti itu. Makanya harus disesuaikan dengan pasarnya, Pak Asta. Pak Bagia ya. Oke, Pak Bagia ya. Ini karena Pak Bagia juga nyambung ini, Mas. Karena di tempat kami itu sering banting-bantingan harga, Mas. Jadi kadang-kadang saya bingung juga mau menaikkan harga, tapi di tempat lain harganya rendah. Sementara kalau saya hitung-hitung saya nggak dapat keuntungan seperti itu. Gimana sih? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Sebenarnya ini teman-teman UMKM permasalahan di situ. Kadang-kadang kita asal banting harga aja, ya sudah hasilnya ya berapa, mungkin yang modal berapa bulan itu masih bisa. Tapi kalau sudah yang modal kecil-kecil, minta maaf kan sama sekali nggak bisa dapat untung. Itu sesuatu apa istilahnya arti usaha kan apa? Kita kan menjual barang jasa mendapat untung. Apa gunanya kita usaha kalau nggak dapat untung? Makanya kan seperti itu. Memang makanya ini sebagai seorang pengusaha, kita harus cari tepat istilahnya sesuai pasar kita itu di mana dulu, Pak. Ya kan? Itu kita harus istilahnya, kalau di ilmu bisnis kan ada istilahnya SWOT ataupun nanti IMC ya. Kita harus pemasarannya di mana itu harus tepat dulu kan. Makanya kalau penjualan produk kan memang pertama kita harus tepat menghitung HPP-nya. Kadang-kadang teman-teman cuma mengikuti pasar, oh saya sana murah, saya juga ikutan murah, padahal kita produksi istilahnya produk kita kualitasnya lebih baik juga bisa. Makanya kan ini ilmu manajemen yang sangat istilahnya sangat menarik sekali, Pak. Makanya kita tidak boleh istilahnya asal menyerah. Istilahnya oh di sana murah, kita lihat dulu kualitas barangnya. Kalau kita barang lebih baik ya kita harus berani lebih naik istilahnya harganya kan. Asal yang turun nggak boleh itu. Kita malah menurunkan istilahnya produk kita, seperti itu, Pak Sasta. Jadi makanya kalau memang inilah salah satu yang ini ya, bisnis yang persaingan kita kadang-kadang yang dicari ya paling murah, memang benar sekali. Tapi kita juga harus lihat modal kita juga dan kualitas produk kita. Itu Mas Asta. Jadi memang apa ya, keunikan kita itu ya yang menjadi mungkin power kita. Power kita di situ. Yang kita kan tidak istilahnya melulu istilahnya melihat oh kita di sana murah dengan produk yang sama, belum tentu kualitasnya sama. Nah kalau kualitas sama memang kadang-kadang tadi disampaikan Bagia benar sekali, banding-bandingan harga. Makanya kita tidak boleh mengikuti itu, Pak, sebenarnya. Kalau kita mengikuti itu, modal kita minta maaf lemah itu ya pasti akan collab, itu dijamin pasti itu. Makanya kan harus pintar-pintarnya pengusaha kan memanajemen ini. Nah, inilah pentingnya ilmu manajemen. Makanya kan nanti tadi di aspek yang disampaikan tadi misalnya pemasaran, ya kita harus benar-benar segmen kita yang kemana dulu. Nah itu kan kita ini sama manajemen secara keseluruhan ya, controlling itu ya. Ya makanya kan kita sebagai pengusaha lihat kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Nah, itu kan penting sekali. Opportunity-nya, kesempatan peluangnya di mana, tantangannya, ancamannya di mana. Nah itu intinya usaha mungkin itu, Pak. Mungkin kalau dijabarkan banyak sekali, tapi yang jelas kita harus tahu kekuatan kita, kelemahan kita, peluangnya di mana dan ancaman apa. Nah itu sebenarnya kan kalau bandingkan harga itu sebenarnya sudah hukum alam ya, sampai kapanpun itu harus akan ada. Makanya ini harus benar-benar kita pengusaha, kita menempatkan di mana, Pak. Nah, kita hitungan HPP rugi ya, tadi benar Pak Bagia ya disampaikan mau bantian ya minta maaf, assalamualaikum, seperti itu kan. Itu pasti hukum alam seperti itu. Makanya kita sebagai pengusaha harus jeli benar-benar memperhatikan produk kita, pemasarannya di mana, pesaing kita seperti apa, itu harus diperhatikan. Juga ya. Kalau masalah keuntungan tadi silakan, paling enggak HPP-nya sudah ketemu dulu, nanti kalau mau belajar HPP lagi di Put silahkan saja. Terbuka nih kesempatan untuk konsultasi. Oke, menarik ya, Pak Bagia ini mungkin juga dialami oleh mungkin. Kalau saya begini Mas, boleh saya ikut berpendapat? Iya. Oke, kan Mas. Kalau misalnya sama-sama punya kualitas yang mungkin high gitu ya, nah, mungkin kita bisa mengambil sisi servisnya, diberikan servis yang lebih terhadap barang kita, entah itu di packagingnya atau mungkin di plus deliverynya atau gimana. Itu adalah salah satu yang membuat kita keloyalan dengan konsumen itu kan. Salah satu itu, dan nanti tadi saya sampaikan betul sekali itu, Pak. Itu kan salah satu istilahnya sebagai pengikut kita ya, pelayanan konsumen. Insya Allah meskipun harga kita lebih tinggi, kalau pelayanan juga lebih baik dan lebih mengesankan, itu insya Allah tetap ke kita itu. Ya nanti ditingkatkan dengan kualitas yang boleh turunnya istilahnya seperti itu.
Mas Rahmat ini asik banget ini, tapi sudah hampir jam 4 Mas. Oh, Nah, untuk mengakhiri kebesaran kita, apa nih Mas Siap. pesan-pesannya ke pendengar semuanya? yeah. Monggo. Oke, teman-teman semuanya untuk UMKM, mungkin saya untuk menyesuaikan dengan judul kali ini ya. Manajemen usaha adalah sangat penting sekali. Teman-teman silakan yang baru memulai ataupun sudah berjalan, ini insya Allah manajemen itu sesuatu yang sulit menjadi mudah ya. Makanya teman-teman yang sudah berjalan, jangan istilahnya menyuakin ini ya, tentang manajemen usaha yang tadi tak sampaikan. Ada aspek SDM, produksi, pemasaran, keuangan, kelembagaan, dan digitalisasi. Itu harus kita benar-benar perhatikan. Teman-teman semuanya, insya Allah kalau memperhatikan aspek itu, manajemen dengan baik, insya Allah usahanya akan maju. Itu ya, nah, teman-teman berikutnya, silahkan sebagai pengusaha tidak boleh berhenti di satu ruangan. Silahkan, zaman sekarang sangat canggih. Paling enggak saya pesan punya Instagram lah, teman-teman UMKM. Silahkan mendapat info-info tentang usaha di situ, bisa diikuti. Jangan malas untuk belajar. Selama kita masih belajar, kita mudah terus gitu ya Pak. Oke, ya, setuju. Usaha semakin maju, insya Allah kan semakin semangat seperti itu. Baik, Mas Rahmat, luar biasa. Terima kasih sekali. Kita akan ketemu lagi dengan kesempatan dengan tema-tema yang kalah menarik juga ya. Iya, Oke. Mas Asna. Baik, terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung dan sudah tadi bertanya juga, dan kita ketemu lagi nanti di program Sonora selanjutnya.